Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fi muridatas sitai wasayf falyaqudu rabbil bait allazi aqamahum min ju' wa amanahum min khawf. Shadaqallahu alazim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka melakukan pergi ke rumah ini Ka'bah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa kelaparan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada pagi ini, sehingga amal ibadah kita mudah-mudahan bertambah dan diletakkan sebagai amal soleh di buku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita sampaikan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nantinya sebagai penolong kita untuk di mana kita mengalami kesulitan pada masa ini. Kemudian salam juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada hamba-hamba yang soleh sebagai pengikut setia beliau sampai pada akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, untuk kita pagi ini membahas surat Al-Quraisy, tentu kita bertanya, siapakah Quraisy itu? Dalam tafsir yang lain dari Imam Jalaluddin Mahalli, Quraisy adalah suatu kaum yang disebutkan untuk kepada kabilah Jazirah Arab keturunan Nadar bin Kinanah. Sementara Profesor Muhammad Zuhairi mengatakan sebutan ini adalah penisbatan terhadap agungnya suku ini karena suku ini mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, kata Quraisy berasal dari kata Qoras, artinya hewan tunggangan yang ada di laut yang cukup besar. Hewan ini bisa makan tapi tidak bisa dimakan. Hewan ini unggul tapi tidak bisa diungguli. Kesempatan inilah karena kaum Quraisy adalah kaum yang unggul. Mereka kaum yang bersatu pada zaman itu atas jasa Qusay bin Kilab, di mana suku-suku Arab lainnya terpecah belah sementara mereka suku yang bersatu. Kemudian keutamaan yang kedua adalah mereka di dalam surat ini disampaikan mereka pandai berdagang. Pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Mereka mendapatkan barang-barang dari perdagangan dari India, Cina, bahkan dari kita Indonesia. Salah satunya adalah kapur balus yang terkenal karena Nabi pernah bersabda ketika Zainab binti Muhammad meninggal dunia, bahwasanya air salah satu air daripada mandi tersebut dicampur dengan kapur balus. Balus adalah daerah yang terletak di Taman Bimena yang sekarang dinamakan dengan ibu kota yang Padang Siang. Sangat terkenal sekali karena banyak rempah-rempah dari Indonesia yang disampaikan kepada di Arab tersebut. Kemudian pedagang Arab tersebut mengirim pada musim panas mereka berdagang ke Syam. Disitulah perdagangan mereka tukarkan dengan membeli bahan-bahan pangan untuk kebutuhan mereka. Itulah karena begitu pandainya mereka berdagang sehingga Allah melimpahkan banyak harta kepada mereka. Yang ketiga, mereka adalah punya keutamaan, mereka tinggal di sekitar Mekah.
sekitar mereka menjadi pengurus Ka'bah. Setiap tahun para jamaah haji pergi berziarah ke Ka'bah, pergi mengadakan ibadah yang merupakan sunnah dari ajaran Nabi Ibrahim. Sementara Ka'bah adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai tempat peribadatan, sehingga Allah bila selalu melindungi Ka'bah. Salah satunya hal yang terbesar yang pernah kita dengar bahwasanya Ka'bah dilindungi oleh dari tentara bergajah Abraha. Itulah sebabnya mereka berada di daerah sekitar Yaman. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, seharusnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saja mereka tidak tinggal di Mekah, bisa jadi mereka tinggal di daerah yang konflik atau daerah yang sering berperang. Sebenarnya kita lihat sekarang ini sampai saat ini Timur Tengah masih berkonflik, sehingga mereka merasa aman di daerah Ka'bah tersebut. Kemudian kalau mereka tidak ditakdirkan menetap di Ka'bah, tentu mereka tidak dapat keuntungan daripada perdagangan yang menguntungkan mereka, karena mereka berada di daerah yang cukup bagus dalam perdagangan di antara Yaman dan Syam. Itulah keutamaan dari mereka. Kemudian mereka disuruh Allah beribadah, menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bah. Salah satu keburukan mereka adalah mereka berbuat berhala sebagai perantara ibadah kepada Allah. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah tidak ridha dengan peribadatan dan yang tidak sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya. Itulah ibadah yang mereka harus lakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya banyak limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum ini. Kemudian hikmah bagi kita adalah bahwasanya kehidupan ini kita harus bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita, khususnya kita tinggal di daerah yang cukup aman, damai, sejahtera dan bebas. Negeri kita Indonesia dari dulu Allah menganugerahai dengan syiar Islam yang telah mengakar berabad-abad. Kemudian Allah melimpahkan kepada kita sumber daya alam yang tidak habis-habisnya sejauh pada memandang. Kemudian Allah memberikan rasa aman di negeri ini dengan kehidupan kita yang majemuk, dengan kehidupan yang banyak agama, banyak ras, tapi kita masih bisa hidup dengan damai, berkasih sayang. Karena itu adalah limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat yang demikian, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan rasa aman di negeri ini. Rasa aman yang mungkin di tempat lain tidak kita rasakan. Kita mendengar di negeri kita bahwasanya banyak konflik di daerah Timur Tengah, di daerah Birma, di daerah lain di Afrika, antara agama, tapi di negeri kita masih diberikan oleh Allah keselamatan. Yang kemudian yang kedua, dalam ibadah kita tidak boleh berlaku syirik. Kenapa? Karena ibadah adalah hal yang murni dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Kita harus mencontoh Nabi, sementara kita tidak boleh membuat ibadah di luar contoh Nabi. Itu yang dinamakan dengan bibit pada bid'ah. Bid'ah adalah kesesatan yang akan menjebaskan kita kepada ancaman api neraka. Kemudian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hal yang harus kita lakukan. Semuanya adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya adalah kita harus menjaga nikmat Allah, jangan berlalu begitu saja. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa nikmat yang Allah berikan itu kita harus jaga. Seperti kita tinggal di negeri yang aman, kita harus menjaga keamanan, jangan berbohong. Kemudian kita bisa bebas berdagang, jangan berlaku curang. Kemudian kita bisa beribadah dengan baik, haruslah dimanfaatkan dengan baik. Karena betul-betul rasa aman ini merupakan rasa yang diperlukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita dalam rasa takut, kita tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita itu tidak akan bernilai, tidak akan bisa berbuat dengan baik sesuai dengan keadaan kita. Beginilah apa yang Allah sampaikan dalam surat Quraisy ini, bahwasanya dengan rasa aman, dengan limpahan rahmat yang begitu besar, harta yang diberikan kepada kaum Quraisy,
menjadikan mereka tetap beribadah kepada Allah, akan tetapi hal ini tidak mereka lakukan. Sebenarnya Allah sampaikan, beribadahlah kepada Allah, bukan kepada Ka'bahnya, karena begitu banyaknya berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Akan tetapi setelah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad membebaskan semua berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Bagi kita adalah kita harus berlaku ibadah dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan ibadah syirik kepada Allah seperti menyembah Allah secara tidak langsung, seperti kita percaya kepada dukun, kepada hal-hal yang mungkin klinik yang kita rasakan bahwasanya itu adalah yang menolong kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, Allah hanya tempat kita, Allahu Ahad, Allahu Samad, tidak lain yang kita bukan selain Allah tempat kita. Itulah yang menjadi pengajaran dari surat ini. Semoga apa yang menjadi pengajaran surat ini bisa kita camkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menghayati, mentadaburi surat-surat ini, surat Al-Quraish, walaupun itu ditujukan kepada kaum Quraisy, tapi ditujukan juga kepada kita, untuk kita semua, karena itu telah termaktub di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah bagi semua umat muslim yang mengaku muslim, yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, hal yang demikian perlu kita tingkatkan lagi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berusaha untuk melaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.